Halo, selamat datang di event AWS Initiate Online ASEAN. Salam kenal, Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Heri Bayu Prasetyo, System Engineer Palo Alto Networks Indonesia. Di kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan membantu Anda untuk mengakselerasi transformasi digital di cloud dengan cara membangun solusi cloud security yang scalable. Oke, agenda saya pada sesi kali ini adalah pertama, Cloud Security Challenges. Di sini akan dijelaskan terkait tantangan apa saja yang kita temukan ya saat kita mengadopsi cloud, terutama di sisi security. Lalu kedua, terkait DevSecOps Approach atau SIFLEV. Bagaimana nanti kita akan melihat evolusi dan inovasi teknologi cloud, terutama dengan bagaimana nanti proses development aplikasi yang semakin cepat dan canggih. Yang ketiga, ada Prisma as a Cloud Native Security Platform. Di sini akan terlihat bagaimana sih solusi Prisma Cloud dan Palo Alto Networks pada umumnya bisa mengamankan aset cloud Anda. So next, ada Visibility dan Compliance Management in the Cloud. Kita akan lihat di sini beberapa checklist requirement yang kita butuhkan untuk solusi cloud security. And the last but not least, microservice protection in the cloud. Kita akan lihat di sini bagaimana beberapa checklist requirement yang kita butuhkan ya untuk cloud security, terutama di microservice protection. Yang pertama, cloud security challenges. Ini adalah laporan riset ya terbaru dari Unit 42. Yaitu tim riset cyber threat attack dari Palo Alto Networks. Laporan ini spesifik hanya untuk cloud threat landscape, di mana cloud sudah menjadi target utama dari cybercrime saat ini. Bisa dilihat berbagai macam tipe serangan yang terjadi di cloud. Ada container vulnerability yang sangat potensial dieksploitasi ya. Lalu ada illegal crypto mining atau crypto jacking dan lain sebagainya. Yang menarik adalah bahkan ya para cybercrime juga menggunakan cloud untuk melakukan serangan. Kenapa? Karena mereka sadar inovasi cloud itu memudahkan mereka juga saat melakukan serangan cyber. Lalu ada pertanyaannya, kenapa cloud, terutama untuk public cloud itu rentan sekali sih untuk menjadi korban cybercrime? Nah, di page ini adalah alasannya. Ini adalah laporan hasil riset dari Unit 42 terkait cloud security challenges. Di mana ya, surprisingly, reportnya adalah 42% dari cloud formation templates itu menggunakan konfigurasi yang tidak aman. Lalu 51% dari Docker container yang diekspos ke publik masih menggunakan konfigurasi atau settingan yang default, yang tentunya tidak aman juga ya. Lalu ada 24% dari host yang diekspos menggunakan OS atau operating system, software, lalu plugin lainnya yang sudah punya sebenarnya non-vulnerabilities yang terekspos ke publik, bahkan yang sepertinya high dan critical, ini sangat berbahaya. Lalu terakhir, dan juga yang paling bahaya adalah 43% dari cloud database tidak dienkripsi. Sehingga worst case, misalnya ada data breach nih, para cybercrime dengan mudahnya nanti dapat mengekstrak dan melihat data yang mereka curi. Lalu kenapa semua security challenges ini masih sering terjadi dan umum ditemukan? Ini jawabannya ya. Karena seringkali kita lupa bahwa public cloud security itu adalah share responsibility, tanggung jawab bersama kita antara public cloud provider dan juga pelanggan public cloud, yaitu siapa? Kita juga. Jadi public cloud provider ini dalam hal ini contohnya AWS ya, responsible untuk security of the cloud. Misalnya infrastruktur data center-nya, network-nya, servernya, hypervisor-nya, dan sebagainya. Tapi AWS sebagai public cloud provider tidak responsible untuk security in the cloud. Saya ulangi lagi ya, supaya lebih clear. AWS sebagai public cloud provider tidak responsible untuk security in the cloud. Lalu apa itu sih security in the cloud? Nah,
Contohnya adalah data, konfigurasi, users, dan kredensial, networks, host and container, dan sebagainya. Lalu itu menjadi tanggung jawab siapa kalau bukan AWS? Tidak lain, itu menjadi tanggung jawab kita sebagai pelanggan AWS. Oleh karena itu, untuk membantu para pelanggannya mengamankan security in the cloud, AWS berkolaborasi dengan Palo Alto Networks untuk menyediakan solusi cybersecurity. Para pelanggan bisa langsung menghubungi Palo Alto Networks untuk mempelajari security in the cloud ini. Di materi selanjutnya, kita bisa lebih tahu lebih dalam nanti terkait solusi cloud security. DevSecOps Approach atau SafeLab. Dengan berkembangnya inovasi di cloud dan juga proses development aplikasi, di mana sekarang sudah banyak ya tim developer atau organisasi mengadopsi CI/CD, Continuous Integration and Continuous Delivery. Apa itu CI/CD? Itu proses develop aplikasi yang semakin cepat dan fleksibel. Sehingga pendekatan security pun juga harus berubah. Di traditional security ada pemisahan peran antara tim developer dan tim operasional atau security, di mana tanggung jawab tim developer hanya di code security atau keamanan kodenya. Karena saat nanti go live, mereka akan menyerahkan atau handover kebutuhan terkait infrastruktur ke tim operasional dan security, seperti OS-nya, service, cloud, dan sebagainya. Jadi saat nanti aplikasinya run, nanti baru tim operasional yang bertanggung jawab untuk security di OS, service, cloud, dan sebagainya. Nah, saat ini dengan berkembangnya CI/CD yang juga didorong oleh teknologi kontainer dan cloud, maka ada pergeseran peran juga. Sekarang mulai ada tim baru yaitu DevSecOps yang didorong oleh teknologi kontainer, ya. Jadi di mana nanti tim development dan operasional bergabung menjadi satu tim. Karena proses dan persiapan infrastrukturnya bergeser ke kiri, shift left, yaitu ke early stage. Dengan kontainer teknologi, sekarang ada istilah infrastruktur as a code, di mana semua infrastruktur yang dibutuhkan seperti OS, service, plugin, cloud dibundling menjadi satu package. Oleh karena itu sekarang security juga sudah harus shifting left demi mengamankan dari kemungkinan ada malware, virus, vulnerability di test plan atau development. Ini adalah detail dari shift left security, di mana langkah-langkah pengamanan cyber security sudah harus kita aktifkan, mulai dari proses build, deploy, sampai ke run atau operasional. Langkah-langkah tersebut adalah vulnerability management, compliance checking and enforcement, IAC scan, infrastructure as code scan, malware scan, visibility, runtime defense, sampai ke detection and response. Solusi cloud security harus dapat terintegrasi secara natif ya ke tool CI/CD. Misalnya di industri ada Jenkins, ada GitLab, dan sebagainya. Sehingga nantinya kita bisa meminimalisir kemungkinan adanya potensi risiko keamanan saat kita sudah mengadopsi teknologi cloud. Lalu Prisma as a Cloud Native Security Platform. Organisasi independen riset seperti Gartner sudah mengeluarkan framework khusus untuk cyber security di cloud. Gartner membagi menjadi dua plan, ya, yaitu control plan dan juga data plan. Control plan fokus ke PaaS, ya, Platform as a Service Security, dan data plan lebih fokus ke workload security-nya. Prisma Cloud sebagai Cloud Native Security Platform sudah align dengan framework Gartner tersebut. Control plan, atau bisa disebut Cloud Security Posture Management, mengamankan di layer orchestration, dan lebih fokus ke asset inventory, compliance, configuration assessment, network security, dan juga access management. Data plan, atau juga bisa disebut Cloud Workload Security, mengamankan di layer container atau workload, dan lebih fokus ke configuration assessment, compliance, workload security, dan juga vulnerability management. Berikut ini kolaborasi yang komplit ya, yang komprehensif antara AWS dan Palo Alto Networks untuk pengamanan cloud security, di mana ada pengamanan menyeluruh di setiap security stage seperti prevent,
detect, respond, sampai ke protect. Lalu ada apa saja di prevent, itu ada IaC scan, ada CA tools, registry scan. Lalu kita move ke detect, itu ada vulnerability management, compliance, access control, runtime defense, dan juga cloud native firewalling. Di respond, itu harus ada playbook, proses ya, triage proses, ingest data, dan juga enrich dengan threat intel. Dan terakhir di protect, harus ada network security dan protection. Nah, kolaborasi ini disupport dengan solusi Palo Alto Networks. Contohnya di Prisma Cloud, di stage prevent dan detect. Lalu Cortex XSOAR yang hijau itu sebagai platform orchestration, automation, and response-nya sebagai di stage response. Dan terakhir Strata sebagai network security protection di stage protect yang warna kuning yang di kanan bawah. Oke, lalu Prisma Cloud sebagai cloud native security platform juga mampu mengamankan transformasi digital Anda saat menggunakan inovasi cloud. Dimulai dari Cloud Security Posture Management yang berisi visibility, compliance and governance, threat detection, dan juga data security. Lalu di sebelah kanannya ada Cloud Workload Protection yang berisi host security, container security, serverless security, dan juga terakhir web application and API security. Kita bergerak ke sisi kanannya lagi, itu ada Cloud Network Security yang berisi identity-based micro-segmentation, di mana kita bisa proteksi traffic dan juga koneksi dari dan juga menuju cloud kita. Terakhir ada Cloud Infrastructure Entitlement Management yang berisi IAM, security, yang lebih fokus ke user access dan juga permission. Jadi kami adalah leading di industri cloud cybersecurity dan support di semua sistem, karena kami full life cycle, full stack security, baik itu VM, container, container as a service, on-demand container, dan terakhir support sampai serverless technology. Oke, untuk kita bisa mengamankan aset cloud kita, pertama adalah kita harus punya tools untuk visibility and compliance management in the cloud. Untuk memudahkan manajemen cloud security, kita harus menggunakan solusi yang sama ya, dan bisa di-manage dengan single console untuk support semua teknologi cloud. Solusi Prisma Cloud support multi-cloud system, baik itu public cloud, on-prem cloud, dan juga hybrid cloud. Semua multi-cloud ini bisa di-manage dengan single console, jadi akan sangat memudahkan nanti untuk operasional kita. Untuk aset cloud kita, apa saja sih keamanan yang kita butuhkan, terutama di sisi visibility dan compliance management in the cloud. Yang pertama wajib kita punya adalah asset inventory. Karena seringkali ditemukan bahkan kita sebagai pelanggan cloud ya tidak tahu persis nih kita punya apa saja sih di cloud, apa data kita, apa aset kita gitu. Kenapa? Karena saking mudahnya ya kita mengaktifkan aplikasi atau service kita di cloud sehingga kita lupa dan abai dengan security-nya. Yang kedua adalah compliance management. Kita harus bisa mapping dan align aset dan konfigurasi kita di cloud dengan standar compliance, seperti CIS, GDPR, NIST, PCI DSS, dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi bahan internal audit report kita tanpa harus repot-repot lagi cek secara manual ke handbook setiap compliance. Semua compliance harus sudah bisa dicek secara otomatis oleh cloud security kita. Ini sangat penting, ya, walaupun di Indonesia saat ini mungkin belum menjadi suatu kewajiban bagi organisasi atau perusahaan, tapi setidaknya compliance ini bisa menjadi security checkpoint kita di internal. Lalu yang ketiga, configuration assessment. Jadi, nobody perfect ya. Ada kemungkinan human error. Kesalahan konfigurasi adalah manusiawi. Ingat di sistem IT itu ada namanya 3 pilar ya. People, process, technology. Jadi kita harus punya tools cloud security yang bisa melakukan double checking konfigurasi, terutama di sisi security-nya. Seringkali demi mempercepat proses development untuk bisa go live atau go production, kita develop aplikasi yang penting jalan aja dulu deh gitu. Terkait konfigurasinya apabila jalan disentuh gitu ya, dan juga ada misconfig atau masih default config, itu memang sering atau umum terjadi di kenyataannya.
Karena kita butuh yang namanya configuration assessment di teknologi cloud security. Yang keempat ya, yang wajib kita punya adalah IAC scanning, infrastruktur as a code scanning. Ingat, dengan teknologi cloud sekarang, infrastruktur dibundling di stage awal development. Jadi sangat perlu kita amankan ya. Contohnya untuk CloudFormation template dan juga tools CI/CD lainnya seperti Jenkins dan juga GitLab ya. Jangan sampai kita kecolongan dengan menggunakan service atau plugin yang sudah versi lama atau outdated dan tinggi resikonya dalam hal vulnerability. Yang kedua adalah network anomaly detection. Jadi setiap koneksi dan traffic kita di cloud, kita harus bisa inspect, monitor, dan amankan demi mencegah cyber attack. Network protection juga harus bisa mendeteksi behavior ataupun anomali di cloud network kita. Jadi bukan hanya open close port, bukan hanya scanning virus, bukan hanya menampilkan visibility di sisi network, tapi juga bisa harus detect yang namanya behavior dan anomali. Lalu juga solusi cloud security kita juga bisa monitor di setiap parameter, di setiap traffic flow. Mulai dari north-south traffic, yaitu traffic flow dari cloud kita ke internet maupun sebaliknya, maupun east-west traffic, yaitu traffic flow di internal cloud service kita. Yang terakhir, user entity behavior analytics. Kita harus bisa monitor aktivitas user dan juga mendeteksi terkait potensi dari akun yang terkompromis atau di hijack. Jadi solusi cloud security kita harus secara smart ya, pintar, mampu membedakan antara aktivitas user yang normal dengan aktivitas user yang berpotensi membawa risiko cyber security. Dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas cyber attack ke cloud, tentunya kalau hanya mengandalkan manusia saja tidak cukup ya. Karena manusia ada fatigue-nya, ada lelahnya, dan juga ya manusiawi ada human error-nya gitu ya. Jadi harus dibantu oleh machine learning di cloud security. Nah, machine learning ini erat kaitannya dengan data source, threat intel, dan juga advanced analytics. Jadi threat detection dan respon yang baik dan bagus itu harus mengkombinasikan 3 hal tersebut minimal. Data source harusnya datang dari semua titik dan parameter, seperti dari IIS atau PAS logs, user logs, ya, storage logs, network traffic logs. Threat intel atau threat intelligence harus sudah juga built-in di cloud security. Tapi juga harus bisa ingest dari third party untuk melengkapi datanya. Dan terakhir, advanced analytics haruslah komplit dan menyeluruh dengan berbagai macam algoritma dan juga proses analytics yang dibutuhkan untuk mendeteksi cyber attack yang paling canggih sekalipun. Misalnya untuk unknown attack yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Dan juga belum ada di signature kita sebelumnya. Lalu terkait workload security, yaitu microservice protection in the cloud. Berikut adalah beberapa microservice protection yang dibutuhkan di cloud, terutama di bagian workload protection. Pertama di sisi vulnerability management, karena seringkali tim developer abai atau mengignore terkait keamanan dari versi OS, service plugin yang dipakai. Ya mungkin dulu ini bukan tanggung jawab saya gitu, tapi sekarang dengan ada DevSecOps, ya sekarang menjadi satu tim bertanggung jawab dari mulai development sampai ke security-nya. Karena seringkali ditemukan banyak yang outdated, versi lama gitu ya, dan sudah punya non-vulnerabilities, bahkan yang security-nya high dan critical. Dan ini data ini ya, vulnerabilities itu bisa diakses oleh siapapun, bukan hanya oleh kita, tapi juga oleh si cybercrime. Jadi sangat terbuka sekali informasinya. Jadi potensinya adalah kita bisa terekspos oleh vulnerability ini. Jadi dengan kita punya vulnerability management, kita bisa hilangkan resiko ini. Yang kedua adalah compliance. Kita harus bisa mapping dan align workload kita di cloud dengan standar compliance seperti CIS, GDPR, PCI DSS, dan sebagainya. Bisa menjadi internal audit report kita juga, ya, tanpa harus lagi report-report lagi cek secara manual ke
guideline setiap compliance. Jadi tools cloud security kita harus punya fitur untuk bisa cek secara otomatis ke setiap compliance yang ada di industri. Ini sangat penting ya untuk kita punya compliance checking ini, walaupun mungkin di Indonesia perusahaan atau organisasi belum diwajibkan untuk follow regulasi compliance ini. Tapi at least bisa menjadi security checkpoint kita. Lalu yang ketiga, CI/CD integration. Kita harus bisa mengamankan cloud kita, bahkan dari stage awal, yaitu dari stage build dan deploy. Kalau masih ingat tadi, kita sudah bahas bagaimana sekarang tim development dan security melebur menjadi satu tim, ya, yaitu DevSecOps teams. Di sinilah dikenal pendekatan baru, yaitu Shift Left Security. Selanjutnya ada runtime defense. Ini juga fitur sangat-sangat kritikal sekali untuk ada di solusi cloud security. Ini mencegah adanya proses atau service di luar dari apa yang kita izinkan di lingkungan cloud kita, ya. Sangat berguna mencegah adanya unknown process atau service yang biasanya erat kaitannya dengan malware ataupun ransomware. Use case yang umum adalah sekarang illegal crypto mining. Apalagi sekarang sedang tren ya, harga Bitcoin dan kawan-kawan ya sedang mahal-mahalnya. Jadi seringkali ada cryptojacking atau crypto mining ilegal yang memanfaatkan resource komputasi kita di cloud, di mana para cybercrime menginjek crypto mining service atau malware di cloud kita. Hasil mining yang buat mereka, tapi untuk cost atau juga resource yang makin penuh itu impact-nya ke kita gitu. Jadi kita nggak dapat hasilnya, orang lain yang dapat hasilnya. Lalu terakhir, ada web application dan API security. Kita harus bisa mengamankan cyber attack yang seringkali menyerang aplikasi berbasis web. Kenapa? Karena saat ini mostly ya aplikasi itu berjalan di web-based application. Sehingga serangan cyber pun juga banyak memanfaatkan celah keamanan di web-based application. Oleh karena itu, solusi cloud security kita harus bisa minimal memproteksi dari API attack dan juga OWASP top 10, yaitu top 10 cyber attack tipe yang biasa menyerang web-based application. Apa saja contoh serangannya? Misalnya ada file upload protection, ada juga SQL injection, ada cross-site scripting attack, dan sebagainya. Prisma Cloud sebagai cloud native security platform support hampir semua tools, platform, container, teknologi maupun cloud service yang ada di market saat ini. Misal contohnya di CI Tools ada support untuk Jenkins, GitLab, ya. Lalu container dan serverless kita support ke AWS Fargate. Lalu di container platform kita support Docker, OpenShift, dan juga Kubernetes dan sebagainya. Public cloud, baik itu on-prem maupun yang di public, salah satunya adalah AWS yang kita support. Jadi ini gambarannya, kenapa Prisma Cloud itu adalah the most secure, most cloud application workload, dan juga sudah proven security-nya. Kenapa? Karena 74% dari Fortune 100, yaitu list perusahaan-perusahaan atau organisasi yang bonafit yang secara size itu sangat besar, itu percaya dengan kita, dengan Prisma Cloud. Lalu juga ada 2.000 lebih customer itu sudah menggunakan Prisma Cloud. Lalu untuk workload yang kita sudah amankan, itu ada 2 juta lebih. Belum lagi di sisi resource, itu sudah ada 2,5 billion, 2,5 miliar resource yang kita monitor. Di sisi size log-nya, bahkan ada 10 miliar daily audit logs yang kita proses, kita amankan setiap hari, bayangkan. Dan juga ada 1 terabyte lebih ya daily flow logs yang kita proses. Jadi benar-benar solusi dari Prisma Cloud ini sangat scalable untuk mengamankan solusi cloud Anda demi mendukung transformasi digital organisasi atau perusahaan Anda. Terima kasih atas atensinya.
Mari main-main atau visit ke booth virtual Palo Alto Networks. Sampai ketemu di sana. Assalamualaikum.